Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3189. Riffindio menyilangkan tangannya dan hanya menunggu. Ia yakin bahwa ia tidak melakukan kesalahan, dan sekarang setelah Riffindio mengetahui masalah dengan pemblokiran ID-nya, ia ingin mengetahuinya lebih dari siapapun. Foliana bekerja dengan cepat. Garis keturunannya benar-benar membantunya dalam 400 tahun terakhir. Namun, dia pasti telah menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa bosannya Tony. Jangan lupa bahwa batu Werdelem surgawi Foliana memiliki roh artefak di dalamnya yang membenci gagasan berkultivasi. Bagaimanapun, Foliana sekarang adalah ahli ralem tahap transisi puncak. Dia bahkan tidak perlu berkultivasi lagi karena itu adalah batas alam fana. Pencapaian seperti itu dalam waktu yang singkat memberinya reputasi yang cemerlang, dan petir merahnya akhirnya menjadi alasan julukannya, Bencana Merah. Tentu saja, dibandingkan dengan Riffindio, yang berusia 30-an dan sudah berada di tahap tengah alam transisi, itu tampak tidak berarti apa-apa. Namun, jangan lupa bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Riffindio memiliki energi surgawi untuk kultivasi sejak awal, sesuatu yang belum pernah dirasakan Foliana sebelumnya. Foliana akhirnya kembali sekitar 20 menit kemudian. Ekspresinya aneh saat dia memegang layar di tangannya yang menampilkan informasi yang telah dia periksa. Melihat wajahnya, Ryan, Kentucky, dan Riffindio jadi penasaran. Jadi, apa yang dikatakannya tentang posisi Riffindio di sistem kekaisaran Werdelem? Foliana kemudian mengarahkan layar di tangannya ke CD-nya, yang memungkinkan Ryan dan yang lainnya membaca apa yang tertulis di sana. Ini, apalagi Ryan dan Kentucky, bahkan Riffindio tidak percaya apa yang dibacanya di sana. Status, diblokir. Verifikasi lebih lanjut memerlukan otorisasi dari pemilik Universe F956, Triaglia. Hanya Triaglia yang bisa memeriksa informasimu. Ryan menatap Riffindio, terkejut. Kentucky tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Ya ampun, Riffindio, apa yang kau lakukan sehingga sang pemilik semesta sendiri keluar sana untuk memblokir idmu? Foliana juga menambahkan, dia benar-benar satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta ini yang memiliki wewenang untuk memeriksa ide Riffindio. Astaga, dialah pemilik alam semesta ini. Bukankah kau seharusnya menjadi semacam sampah yang bahkan tidak diketahui keberadaannya? Mulut Riffindio berkedut. Sampah itu tidak perlu, tapi kau benar. Hidupku di Istana Agung benar-benar seperti neraka. Aku harus selalu melakukan misi berisiko hanya untuk mendapatkan cukup batu agar tidak jatuh dari persyaratan level minimum untuk tinggal di sana dan menerima sumber daya paling sedikit. Riffindio melanjutkan. Kau tidak mengerti betapa kecilnya keberadaanku. Di antara ratusan juta kelelawar Chamazots, aku benar-benar berada di posisi paling bawah. Kebanyakan kelelawar Chamazots yang berada di posisi yang sama denganku biasanya akan tersingkir jauh lebih awal. Hampir merupakan keajaiban aku masih ada, dan itu benar-benar mengganggu beberapa kelelawar Chamazots yang mengenalku. Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku diejek karena itu. Riffindio kemudian melihat informasi itu di layar sekali lagi. Itulah yang dikatakan, mengapa seseorang seperti Senior Triaglia, pemilik alam semesta kita dan juga ahli terkuat di alam semesta kita, berusaha keras untuk memblokir informasiku secara pribadi. Seseorang seperti dia seharusnya tidak pernah mendengar tentang keberadaanku. Riffindio menggelengkan kepalanya, pikirannya kacau. Tidak masuk akal. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Ketika aku memperoleh kesadaran 20 tahun yang lalu, dia sudah berkultivasi secara tertutup. Aku mendengar dari orang-orang di Istana Agung bahwa dia dapat dengan mudah menghabiskan ribuan tahun di antara sesi kultivasi. Aku bahkan bertanya-tanya apakah aku akan pernah melihatnya keluar sebelum masa hidupku habis. Kentucky mengangguk. Saya ingat Anda berkomentar bahwa terakhir kali dia menggunakan pesawat luar angkasa adalah lebih dari 200 tahun yang lalu, jauh sebelum Anda lahir. Itu sesuai dengan jenis waktu kultivasi yang dibutuhkan seseorang di levelnya. Ryan menyipitkan matanya. Kata-kata Riffindio sangat meyakinkan. Sebagai ahli alam dewa, dia juga hampir tidak punya waktu untuk berurusan dengan siapapun di luar lingkaran pertemanannya setelah mencapai level itu. Sungguh tampak aneh bahwa Triaglia memiliki minat pribadi pada Riffindio. Jika itu benar, maka kehidupan Riffindio sampai saat ini tidak masuk akal.
Seseorang yang dipedulikan oleh pemilik alam semesta hidup seperti sampah di istana tertingginya sendiri. Konyol. Tidak seorang pun akan menyentuh satu jari pun pada Riffindio jika itu benar-benar terjadi. Foliana, tidak ada yang lain? Tanya Ryan penasaran. Foliana menggelengkan kepalanya, semua yang berhubungan dengan Riffindio memang dihitamkan oleh ide Triaglia. Tanpa dia, aku tidak bisa memeriksa apapun. Bahkan, aku tidak ingin mencoba lagi karena aku mungkin akan menarik perhatian yang tidak perlu. Aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak kehilangan akal sehatku di sini, hanya berpikir bahwa aku menyentuh sesuatu yang berhubungan dengan pemilik semesta. Ryan harus mengakui bahwa dia benar. Ya, tutup semuanya. Jangan periksa informasinya lagi. Itu terlalu berisiko. Untuk saat ini, seharusnya tidak apa-apa karena Riffindio menghilang selama misinya di planet ini, jadi memeriksanya sekali saja bisa dianggap sebagai rasa ingin tahu. Jika ada yang bertanya mengapa kamu memeriksanya, katakan saja kepada mereka. Ya, saya sudah mempertimbangkan rencana tindakan yang sama, Foliana berbicara. Akhirnya, Ryan kembali ke Riffindio. Sedangkan untukmu. Riffindio mengangkat tangannya. Aku mengerti. Tidak masalah mengapa senior Triaglia terlibat denganku. Faktanya, dia memang terlibat, jadi tetap dekat denganku adalah hal terburuk yang bisa dilakukan. Selain itu, halangan itu juga tidak bisa membersihkan namaku. Bahkan aku sendiri tidak ingin berada di dekatmu seperti ini. Aku pergi. Asteris mengerikan. Asteris. Namun, Rowan tiba-tiba muncul di kamar hotel, mencengkeram kerah baju Riffindio. Pergi. Hehe, mana mungkin aku membiarkan informasi penting seperti itu lolos begitu saja. Kita mungkin tidak tahu apa yang dia inginkan darimu, tetapi ada sesuatu yang memberitahuku bahwa kita bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Riffindio gemetar seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti seekor kelinci yang menatap seekor harimau lapar. Aku. Ryan dan Kentucky mendesah, menepuk bahu Riffindio dan merasa kasihan. Senang mengenalmu. Apa yang mereka rencanakan? Itulah pertanyaan dalam benak Riffindio. Sekarang dia menyesal telah bertahan di sana. Bab 3190. Rowan menyipitkan matanya, bertanya langsung. Apa, kau tidak mau ikut dengan kami? Itu juga tidak masalah. Kita bisa mengucapkan selamat tinggal di sini dan sekarang juga. Aku tidak butuh orang bodoh yang bahkan tidak mau bekerja sama. Ryan dan Kentucky juga berhasil lolos dari Riffindio. Dia harus memutuskannya sendiri. Itu saja yang harus dilakukan. Riffindio benar-benar ingin bertahan beberapa saat yang lalu. Namun, setelah apa yang dilihatnya dalam statusnya di sistem kekaisaran Werdelem, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Rowan ingin memanfaatkannya untuk melawan pemilik alam semesta? Dia memang berbicara seperti menginginkan itu, bukan? Tetap saja, itu tampaknya tidak masuk akal. Perbedaan levelnya terlalu besar. Mereka sedang membicarakan tentang pemilik alam semesta di sini. Itu bukan orang biasa. Sayangnya Riffindio tidak punya banyak pilihan. Karena ID-nya terblokir, dia tidak punya jalan yang jelas menuju alam surgawi. Satu-satunya kesempatannya adalah menyelamatkan beberapa batu surgawi yang tersisa dan, saat dia mencapai puncak alam transisi, menggunakannya untuk mencoba terobosan. Mungkin, seperti yang disebutkan Kentucky, alam fana benar-benar akan mendorongnya menjauh ke alam surgawi. Ryan Foliana menarik perhatian Ryan, masih ada fakta bahwa Riffindio dapat berkultivasi dengan ide Werdelemnya yang diblokir. Menurutku itu bukan hal yang aman untuk dilakukan. Namun, Ryan tidak terlalu mempermasalahkannya. Foliana, gadis kecilku, sepertinya kau lupa siapa yang memberimu batu Werdelem surgawi. Pikiran Foliana langsung kembali ke masa lalu. Memang, tak lain dan tak bukan adalah Ryan yang melakukan transplantasi, menyingkirkan batu Werdelem normalnya dan menambahkan batu Werdelem surgawi sebagai gantinya, alam surgawi. Ryan mengangguk padanya, tidak ada kekurangan batu Werdelem surgawi di sana. Aku hanya perlu menambahkan satu lagi untuk orang ini. Riffindio merasa salah dengar. Kau bisa mengganti batu Werdelem di tubuh seseorang. Kemudian, dia teringat sesuatu. Benar, kami memang menemukan bahwa Foloina memiliki batu Werdelem surgawi, tetapi bahkan dengan kontrak itu, yang bisa dia katakan hanyalah bahwa batu itu muncul di tubuhnya suatu hari. Dia jelas berbohong. Ryan mengangkat bahu. Lebih baik aku langsung saja. Kontrak tidak berguna untuk orang seperti dia. Kurasa kau terlalu banyak bicara,
Ryan, keluh Foliana. Ia tidak mau rahasianya diceritakan ke Aula Inkuisisi. Mereka masih mengira kehendak bebasnya berada di bawah kendali mereka. Rivindio terdiam sejenak. Dia berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, dan dia bahkan tidak menggunakan batu surgawinya dengan benar karena dia tidak memiliki banyak. Jika Ryan benar-benar dapat menukar batu Werdelem surgawinya dengan milik orang lain, tidak, bahkan tidak perlu mengambil batu Werdelem surgawi milik orang lain. Di alam surgawi, batu Werdelem surgawi didistribusikan dengan cara yang sama seperti batu Werdelem fana didistribusikan di alam fana. Jadi kau menyebutnya batu Werdelem fana, senang mengetahuinya. Ryan dan Roan harus berjuang untuk mendapatkan batu Werdelem mereka di desa mereka saat itu. Ada metode lain, dan beberapa kekuatan yang lebih besar bahkan menerima batu mereka sendiri untuk digunakan. Bagaimanapun, batumu memang bisa diganti dengan batu lain. Bagaimana dengan kultivasiku? Tanya Rivindio balik. Tidak apa-apa, kata Foliana melalui CD Ryan menggantikan milikku, dan aku tidak kehilangan kultivasiku sama sekali. Malah, kultivasiku menjadi jauh lebih baik dengan CD itu. Rivindio terus memikirkannya. Akhirnya, dia membuat keputusan. Dia memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk kembali ke alam surgawi jika dia tetap bersama kelompok si kembar. Selain itu, alasan Triaglia memblokir ID-nya mungkin bukan alasan yang baik baginya, jadi akan lebih baik untuk menghilang. Menukar batu Werdelem surgawi akan menjadi pilihan yang tepat baginya. Baiklah, aku yakin, aku akan tetap di sini. Namun, aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu. Aku tidak punya kekuatan apapun. Terserah aku untuk memutuskan, Roan berbicara dengan suaranya yang dingin. Kentucky, kau akan terus bertanggung jawab atas pelatihan orang ini. Aku tidak perlu campur tangan. Kentucky melingkarkan lengannya di bahu Rivindio, berniat untuk menjadi lebih brutal mulai sekarang. Hahaha, selamat datang di klub. Ingat, jika kamu pikir kamu akan mati, maka pelatihannya berjalan dengan baik. Turut berduka cita, Foliana menambahkan di sisi lain telepon. Dia hampir tidak punya waktu untuk menerima bantuan dari Ryan, tetapi dia masih merasa seperti akan mati saat itu. Pale Blood Reformation, luka sayatan di dada, dia benar-benar ingin melupakan rasa sakit yang dia rasakan saat itu. Jika sudah separah itu tanpa kelompok si kembar yang memperhatikannya, lalu seberapa parah jika mereka melakukannya pada Rivindio? Cukup, kalian semua. Rivindio sudah memutuskan. Kalian tidak akan membuatku takut, jadi hentikan lelucon itu. Jika kalian mengatakan itu untuk mengujiku, maka kalian hanya membuang-buang waktu. Ujian. Ryan, Roan, dan Kentucky saling berpandangan. Di dalam dimensional realm, Sister Orb tertawa tanpa henti sementara Zangetsu menggelengkan kepalanya karena kasihan. Pria itu benar-benar tidak tahu apa yang menantinya. Apakah itu berarti dia sekarang adalah muridku? Tiba-tiba, Kentucky bertanya. Sepertinya begitu, Ryan dan Roan mengangguk. Hebat, Kentucky menarik Rivindio lebih dekat. Mulai sekarang, panggil tuanku, Kentucky yang agung. Oh, ya, kedengarannya sangat bagus. Apakah aku harus? Rivindio tidak menyukai ide itu. Asteris ledakan. Asteris. Kentucky langsung menjatuhkan pria itu ke tanah, yang tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Kontrolnya sempurna, menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk memastikan kamar hotel tidak akan rusak. Tuan Kentucky yang agung. Rivindio merasa ingin menangis. Master Great Kentucky. Ya, lebih tepatnya begitu. Kentucky merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Roan tidak ingin membuang waktu dengan interaksi itu lagi. Ryan, aku akan memberimu daftar barangnya. Keluar dan beli saja supaya aku bisa meramu pilnya nanti. Baiklah. Ryan mengangguk, dan Roan kembali ke alam dimensi. Bab 3191. Ryan menerima daftar barang-barang itu melalui koneksi jiwa mereka, tetapi dia tidak memerhatikannya. Dia tidak perlu segera keluar. Sebaliknya, dia masih punya banyak pertanyaan untuk Foliana. Baiklah, topik ini sudah selesai. Aku akan mengerjakan echolocation spesialmu nanti, Rivindio. Ryan mengalihkan perhatiannya ke Foliana di CD. Hei, gadis kecil, bagaimana kabar Tony? Dia masih di sini bersamaku, jawab Foliana. Tepat setelah itu, suara lain terdengar melalui CD, suara yang sangat dikenal, Yo. Akhirnya, kau ingat aku ada.
Ryan tersenyum. Aku benar-benar terkesan kau tidak mengamuk. Foliana sekarang berada di puncak alam transisi. Benarkah? Kupikir kau dan Foliana membenci kultivasi lebih dari apapun. Bagaimana dia bisa mencapai level itu secepat itu? Ekspresi Foliana berubah, tahu persis apa yang akan terjadi. Benar saja, suara Tony bergema, benar. Benar. Dengar, Ryan. Apa kau tahu betapa menderitanya aku selama bertahun-tahun ini? Gadis ini hanya peduli dengan kultivasi sekarang. Perjalanan kami keluar hampir tidak ada. Dia benar-benar berubah dan menjadi salah satu dari orang tua kultivasi yang membosankan itu. Aku sekarat di sini. Selamatkan aku. Ryan terdiam. Apa? Foliana merasa tak berdaya, sudah kubilang 100.000 kali. Kita tidak punya pilihan. Kita harus terlihat seperti sedang mengikuti perintah Balai Inkuisisi. Bodoh. Jika mereka menyadari bahwa aku tidak berada di bawah kendali mereka, kau dan aku akan tamat. Apa yang kau inginkan dariku? Melarikan diri. Kita berdua pasti sudah mati sekarang. Namun, Tony tidak berhenti, tapi kau tidak perlu membuat hidup kami membosankan. Kenapa tidak menggunakan pengaruhmu sekarang dan melakukan apa yang kau inginkan? Tidak ada yang akan menghentikanmu lagi. Tidak mungkin mereka akan melakukannya, Foliana melanjutkan. Aku diawasi oleh Aula Inkuisisi setiap detik sejak kami ditangkap. Baru-baru ini aku mendapat cukup pengaruh sehingga aku bisa menjauh dari mata mereka, dan itu karena aku menyelesaikan misi mereka sampai sekarang tanpa mengeluh. Karena garis keturunanku, mereka tahu kultivasiku akan sangat cepat, jadi mereka menuntutku untuk tetap tinggal dan berkultivasi tanpa henti. Kau tahu itu. Selain itu, bukankah kita sudah cukup sering keluar sejak aku mencapai tahap puncak alam transisi? Kau telah bersenang-senang dalam 7 tahun terakhir. Foliana dan Tony saling berbalas, membuat Ryan pusing. Tiba-tiba, suara Foliana dan Tony bergema di CD pada saat yang sama, ditujukan pada seseorang ini salahnya. Rivindio adalah orang yang menangkap kami dan menempatkan kami dalam kesulitan ini. Rivindio menggaruk bagian belakang kepalanya. Apa yang mereka ingin, dia lakukan. Dia bekerja untuk Istana Agung, meskipun itu lebih seperti misi untuk menyingkirkannya daripada hal lainnya. Dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin dan kembali ke alam surgawi. Aku minta maaf. Ryan menyela. Senang melihatmu baik-baik saja, Tony. Wah, dasar brengsek. Aku menderita. Memang, akhirnya aku punya kebebasan, tapi itu masih belum seberapa dibandingkan sebelum Rivindio menemukan kita. Kau akan punya banyak waktu untuk menjelajahi alam surgawi bersama Foliana. Ryan mencoba menenangkannya. Lagi pula, kau tidak benar-benar ingin meninggalkannya, kan? Beruntungnya dia karena aku adalah roh artefak yang sangat pengertian, kata Tony tanpa rasa malu. Adapun Foliana, dialah yang ingin menyingkirkan Tony, kalau begitulah pengertian, aku tidak mau melihat yang bukan pengertian. Baiklah, cukup. Ryan berubah serius. Jadi, Tony baik-baik saja saat ini, dan Aula Inkuisisi sepertinya tidak tahu tentangnya. Itu yang penting. Sekarang, Foliana, aku punya pertanyaan lain untukmu. Ryan, Kentucky melompat di depan telepon. Tanyakan padanya tentang formasi. Itulah yang aku maksud, Ryan setuju. Ryan lalu bercerita tentang apa yang telah mereka dengar dari Karef ratusan formasi besar, aliran aneh kekuatan spasial, celah spasial yang muncul di seluruh dunia. Foliana menyipitkan matanya, jadi kamu sudah menyadari hal-hal itu. Sialan. Tiba-tiba, CD Ryan menerima panggilan lagi. Itu dari Karef, yang meminta Ryan memberinya waktu 1 jam agar ia dapat memeriksa informasi dari planet-planet lain di tata surya. Ryan merenung sejenak, dan memutuskan untuk menggabungkan ketiga panggilan itu agar Foliana dan Karef dapat saling bertemu. Apa? Red Calamity? Karef hampir terlonjak saat melihat wajah Foliana. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentangnya? Selama bersembunyi dan melarikan diri dari Aula Inkuisisi, dia pernah dikejar olehnya dan hampir mati. Jangan matikan, Karef, Ryan meyakinkannya. Dia ada di pihak kita. Apa kau gila? Karef ingin segera memutuskan sambungan, dia hampir membunuhku. Tunggu, dia sekarang punya nomorku. Aku harus pindah. Seperti yang kukatakan, kau tidak perlu khawatir. Berhentilah mengomel. Ryan melanjutkan. Foliana mengejarmu karena dia harus menjaga penampilannya. Dari awal hingga akhir, dia selalu berada di sisiku.
Dia tidak dikendalikan oleh Balai Inkuisisi. Apakah kau sungguh-sungguh percaya akan hal itu? Karev punya kecurigaan. Aku ingat kamu, Foliana bergabung dalam percakapan, kamu tidak mati karena aku sengaja membiarkanmu pergi. Aku tahu kamu terlibat dengan Ryan, jadi aku memberimu hikmahnya. Setelah itu, Foliana bercerita tentang hari ketika dia mengejar Karev dan kemudian menunjukkan bagaimana dia berhasil membiarkannya melarikan diri. Karev mendengar semua itu, dan meskipun awalnya dia curiga, dia akhirnya tidak punya pilihan lain selain percaya, jadi itu sebabnya terowongan itu tidak runtuh menimpa kepalaku. Aku selalu menganggap aneh bahwa kau tidak menghancurkan semuanya saat itu. Sekarang kamu tahu, Foliana mengakhiri penjelasannya di sana. Ryan merasa puas bahwa masalah ini diselesaikan dengan cepat dan langsung ke topik utama. Karev, apa hasilnya? Apakah ada formasi serupa di planet lain di tata surya kita? Karev dengan cepat membagikan sejumlah data, yang juga mencakup banyak gambar dan video formasi yang mirip dengan yang dia sebutkan sebelumnya, ada, dan itu sama saja. Banyak sekali. Bab 3192. Semua orang melihat gambar-gambar itu sebelum Ryan mengalihkan perhatiannya ke Foliana. Jadi, Foliana, apa maksud semua ini? Sayangnya, Foliana menggelengkan kepalanya, aku harap aku tahu. Seperti yang kau tahu, aku sudah tumbuh cukup berpengaruh di Aula Inkuisisi. Namun, itu tidak berarti aku mengetahui semuanya. Satu-satunya yang tahu tentang formasi ini adalah pemimpin baru yang menduduki jabatan itu 400 tahun yang lalu dan kepala Master Formasi. Bahkan Master Formasi lainnya, termasuk yang membantu membangun formasi, tidak tahu persis untuk apa formasi itu. Foliana melanjutkan, sejauh ini, satu-satunya hal yang pasti adalah formasi tersebut akan menggunakan kekuatan spasial. Namun, untuk apa itu akan digunakan, saya belum mengetahuinya. Kelompok Ryan mengerti mengapa pemimpin baru itu terjadi 400 tahun yang lalu. Saat itu, para pemimpin yang menemani Rivindio juga tersedot ke dalam lubang hitam, tetapi karena mereka juga terlalu jauh darinya, mereka pun tewas dalam peristiwa itu. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Zangetsu muncul dari alam dimensi. Tuan, serahkan padaku untuk menganalisis ini. Ia kemudian menunjuk ke arah Rivindio. Aku hanya butuh orang ini untuk membantuku berkeliling. Ryan merenung sejenak dan mengangguk. Sepertinya ide yang bagus. Lagi pula, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Baiklah, Rivindio, kau akan mengikuti Zangetsu, jadi pastikan dia aman. Mengenai Zangetsu, aku memberimu waktu seminggu untuk menyelidikinya. Pastikan untuk tetap menghubungiku. Ryan tidak takut lagi Zangetsu akan ditemukan. Dia memastikan untuk menukar batu Werdelem milik Zangetsu dengan yang lain dan memberinya CD baru. Saat ini, Zangetsu memiliki nama dan ide lain, belum lagi penampilannya diubah oleh pil milik Rowan. Apakah kau akan membiarkan Rivindio keluar bersama muridmu begitu saja? Foliana tak habis pikir dari mana datangnya kepercayaan Ryan kepada Rivindio, setidaknya aku akan mengirim orang lain untuk mengawasinya, dan dia tak keberatan untuk menunjukkannya dengan adanya Rivindio di sana. Rivindio mendesah, tetapi Ryan tampaknya tidak keberatan. Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku tahu apa yang kulakukan. Akhirnya, ia menoleh ke Rivindio. Sekarang, kau dan Zangetsu pergi saja. Aku mengandalkanmu. Rivindio dan Zangetsu segera menerima perintah, dan keduanya meninggalkan hotel. Setelah itu, Ryan mengganti topik pembicaraan dengan Foliana. Baiklah, Foliana, ada beberapa hal lagi yang ingin ku ketahui. Karena kau ditangkap dan dipaksa untuk melayani Balai Inkuisisi, apakah itu berarti Dili juga mengalami nasib yang sama? Foliana tahu siapa yang sedang dibicarakan Ryan karena orang itu diambil pada saat yang sama dengannya. Ya, semua orang tahu dia bisa menggunakan SWOT Intent tahap kelima, jadi Aula Inkuisisi menerimanya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kehendak bebasnya telah diambil darinya. Sama seperti saudara laki-laki Karev, dia tidak lebih dari boneka sekarang. Kami melakukan beberapa misi bersama di masa lalu, dan dia benar-benar kuat. Ryan menyipitkan matanya. Dili banyak membantunya, jadi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja selamanya. Apa kau tahu di mana dia sekarang? Sekarang, Foliana memeriksa CD-nya dan informasi di jaringan Aula Inkuisisi. Dia berada di Aula Inkuisisi yang sama denganku saat ini. Kenapa kau bertanya? Bisakah kau mengatur pertemuan untuk kita berdua? Ryan langsung ke topik utama, ini,
Foliana dengan cepat mencoba membuat Ryan menyerah, kau benar-benar tidak boleh melakukan itu. Karena dia berada di bawah kendali Balai Inkuisisi, dia juga memiliki akses ke semua sumber dayanya. Dia telah banyak berkembang sejak kau pergi saat itu. Jika dia melihatmu, dia mungkin akan mencoba menangkap atau membunuhmu langsung karena kau masih dianggap sebagai musuh Balai Inkuisisi. Ryan memikirkannya. Kakak Orb, bisakah kau mencabut kendali jika aku mengirimnya ke alam dimensi jiwa surgawi? Jawaban yang sama dengan pelacak dari masa lalu. Aku tidak bisa bertindak atas sesuatu yang tidak ku ketahui keberadaannya. Kita tahu sistem Kekaisaran Werdelem mengendalikan kehendak bebas seseorang saat hal-hal penting terjadi, tetapi bagaimana tepatnya hal itu dilakukan? Tanpa mengetahui setidaknya sebanyak ini, maka aku tidak tahu apa yang akan kucari. Tentu saja, jika itu sesuatu yang jelas dan aku bisa langsung melihatnya, maka aku bisa menyingkirkannya. Singkatnya, aku perlu melihat terlebih dahulu. Ryan berpikir sejenak. Yah, meskipun kau tidak bisa, setidaknya kau akan bisa menahannya sampai kita menemukan solusinya. Itu benar. Jika kau berhasil membawanya masuk, maka bahkan seorang ahli alam dewa tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, sinyal jaringan Kekaisaran Werdelem hanya mencapai bagian alam dimensi jiwa surgawi yang kuinginkan. Dia tidak akan pernah dikendalikan secara langsung olehnya dan akan bertindak berdasarkan apapun yang ada dalam pikirannya sebelumnya. Itu sudah cukup, Ryan tidak butuh lebih dari itu. Aku juga akan memeriksa pikiran dan jiwanya untuk melihat apa yang mengendalikannya. Lagi pula, aku sangat ahli dalam hal jiwa. Akhirnya, Ryan kembali ke Foliana. Aku butuh bantuanmu untuk menjatuhkannya. Kami akan menyiapkan jebakan untuknya. Foliana mendesah menanggapi. Itu berisiko, tahu. Aku bisa memancingnya ke suatu tempat karena Balai Inkuisisi mengira aku berada di bawah kendali mereka. Namun, kesadaran diriku akan terungkap saat kita bertindak padanya. Dia akan menghubungi Balai Inkuisisi, dan aku tidak akan bisa kembali lagi. Ryan tersenyum, sama sekali tidak merasa khawatir. Oh, tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan dia tidak akan bisa menghubungi Balai Inkuisisi atau menggunakan jaringan Werdelem. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah kau melawannya? Foliana menepuk dadanya dengan bangga, aku dikenal sebagai Red Calamity karena suatu alasan, tahukah kau? Namun, Tony segera berbicara untuknya. Namun, kamu membenci pertempuran dan lebih suka menghabiskan waktumu mempelajari sejarah. Sayangnya, kamu dipaksa untuk berlatih dan berkultivasi seperti iblis untuk menjaga penampilan. Untuk pertama kalinya, Tony menyadari tindakan Foliana. Ekspresi Foliana sedih, begitu banyak waktu yang bisa kuhabiskan untuk mempelajari lebih banyak tentang dunia dan alam semesta kita. Ryan menghiburnya. Tidak apa-apa, kamu akan punya banyak waktu di masa depan. Lagi pula, kamu akan mencapai yang lebih tinggi dan pergi ke alam surgawi bersama kami. Aku berjanji padamu. Bab 3193. Suasana hati Foliana langsung membaik. Aku akan memegang janji itu. Ryan benar-benar berniat mewujudkannya. Kau bisa mengandalkannya. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan sekali lagi. Masalah Dili akan dibahas nanti. Satu hal lagi yang perlu ku dengar darimu. Karena Balai Inkuisisi sedang menyelidikiku, itu juga berarti mereka mengejar orang tuaku di planet ini, bukan? Kurasa begitu, Foliana membenarkan, jangan lupa waktu aku ditangkap waktu itu, aku masih belum dikenal siapa-siapa, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang kejadian waktu itu. Ryan bersikeras. Bisakah kau memeriksanya untukku dan melihat apa yang terjadi pada mereka? Rowan dan aku berutang banyak pada mereka berdua. Baiklah, tunggu sebentar. Saya perlu memeriksa basis data arsip. Ini terkait dengan Rivindio. Jadi informasinya terkunci di sana, tidak tersedia secara normal di jaringan. Saya akan menelepon Anda kembali di nomor ini dalam beberapa menit. Foliana menerima permintaan itu dan mengakhiri panggilan. Yang tersisa hanyalah Ryan, Kentucky, dan Karev. Berapa lama Anda berniat menyelidiki formasi tersebut? Karev bertanya melalui telepon. Yah, formasi itu mungkin berbahaya, kan? Ryan langsung menjawab. Saya tidak berpikir, saya yakin. Karev memberikan pendapatnya. Itulah sebabnya kita harus segera pergi. Selesaikan apapun yang harus kalian lakukan, dan mari kita pergi dari sini. Pikiran Ryan kembali ke celah di Fragile Dimensional Realm. Karev,
bisakah kau katakan apakah formasi di planet lain entah bagaimana mengarah ke arah kolosal? Mana mungkin aku bisa mendapatkan informasi seperti itu? Karev langsung menjawab, bahkan para pialang informasi tidak akan memiliki informasi seperti ini di tangan mereka. Astaga, bahkan seseorang seperti gadis itu, yang berada tepat di inti aula Inkuisisi, tampaknya tidak mengetahuinya. Ryan terus memikirkannya hingga akhirnya, ia menerima telepon dari Foliana lagi. Yo, apa yang kau temukan? Mereka tidak berhasil menangkap orang tuamu, Foliana berkata sambil melihat setumpuk data di CD-nya, saat mereka sampai di desa tempatmu tinggal sebelumnya, mereka sudah pergi. Ryan menghela napas lega. Saat itu, ia mengirim Tomu Gozen untuk menjemput orang tuanya dan menyembunyikan mereka di suatu tempat. Sepertinya ia berhasil membawa mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Itu cukup bagus. Gunakan kredensialmu dan lihat apakah kau bisa menemukan di mana Tomu Gozen, seorang murid sekte pembelah dunia dari 400 tahun yang lalu, sekarang berada. Saat itulah Foliana menjatuhkan bom, namun, sekte pemecah dunia telah dihancurkan 400 tahun yang lalu. Apa? Ryan terkejut. Jelasnya, Foliana menjelaskan apa yang ditemukannya tentang hal itu. Dengan penyelidikan Balai Inkuisisi, menjadi jelas bahwa Dili adalah pengguna pedang tingkat kelima. Itu membuatnya menjadi salah satu ahli terkuat di dunia. Namun, karena ia akhirnya bergabung dengan Balai Inkuisisi, sekte pemecah dunia tertinggal. Sekte pembelah dunia masih memiliki banyak penggarap pedang, dan bahkan tanpa Dili, mereka tetap menjadi kekuatan terkuat kedua di negara Rusbaf. Itu adalah masalah besar. Di mata semua orang, tahap kelima niat pedang Dili adalah ancaman besar, dan tidak diragukan lagi bahwa dia mewariskan ajarannya kepada anggota penting sekte lainnya. Dili punya satu alasan lagi untuk menyembunyikan SWOT intennya, dan Ryan dan Roan telah mendengarnya dari Foliana saat itu. Selain Millennial Divine Wear dalam Stone Contest, ada juga Country Management Contest. Cara kerjanya sama seperti Millennial Divine Wear dalam Stone Contest, yang diadakan sekali setiap 1000 tahun. Selama kontes ini, yang diadakan di setiap negara, seseorang dapat mengambil posisi sebagai kekuatan pengendali. Rusbaf sudah lama berada di sana, dan sekte pemecah dunia tidak pernah berhasil merebutnya dari mereka. Namun, dengan peningkatan Dili, sudah dapat dipastikan mereka akan mengalahkan negara Rusbaf di lain waktu. Untung saja Dili diintai karena Balai Inkuisisi tidak pernah ikut campur dalam urusan seperti itu. Dili pergi, tetapi teman-temannya tetap tinggal. Karena mereka belajar dari Dili, bagaimana jika salah satu dari mereka akhirnya mencapai tahap kelima SWOT Intent. Dengan mengingat hal itu, tidak hanya keluarga kerajaan Rusbaf tetapi 12 kekuatan lain di negara itu bergandengan tangan dan menyerangnya. Pada akhirnya, sekte pembelah dunia hancur, dan sebagian besar anggotanya tewas. Foliana menyimpulkan, aku bisa memeriksa di sini jika ada informasi tentang Tomu. Namun, mengingat pola pikir penggarap pedang, kemungkinan besar dia berjuang sampai akhir dan tewas di sana. Ryan mengalihkan pandangannya. Dia tidak punya niat untuk membalas dendam atau semacamnya. Peristiwa semacam ini biasa terjadi di dunia penggarap, dan sekte pembelah dunia hanyalah salah satu korbannya, tidak lebih, tidak kurang. Ya, silakan. Periksa apakah dia masih hidup. Biar aku memberimu beberapa informasi tentangnya agar lebih mudah. Ryan kemudian berbicara tentang apa yang dia ketahui tentang gadis itu. Mungkin dia masih ada di sekitar sini. Ryan masih ingat bagaimana dia dan Roan memberi Tomu 2 pil Foundation Establishment dan Core Formation Breakcraft. Tidak hanya itu, mereka juga menambahkan sejumlah Spirit Stone ke dalam campuran itu. Tomu seharusnya memberikannya kepada orang tua mereka begitu dia membawa mereka kembali ke wilayah Sword Splitting Sect. Bahkan Dili tidak tahu tentang itu, jadi ada kemungkinan orang tua mereka masih baik-baik saja. Satu-satunya pertanyaan adalah di mana mereka saat ini. Ryan tidak akan meninggalkan orang-orang yang membantunya, dan bahkan Roan tidak akan mengeluh tentang itu. Coba kulihat, Foliana memeriksa jaringan Werdelem. Interaksi Ryan dengan Tomu tidak diketahui banyak orang, jadi dia tidak ditambahkan ke basis data arsip. Foliana dapat memeriksa dengan kredensialnya di jaringan Werdelem yang normal. Oh, coba kau lihat itu. Dia memang hidup. Bukankah kau bilang dia maniak pedang, jadi? Tanya Ryan balik. Nah, ini dia yang bilang dia sudah meninggalkan pedang. Dia malah menciptakan sekte kecil khusus untuk wanita,
dan dia masih menjadi pemimpin mereka sampai hari ini. Ini, Ryan dan bahkan Kentucky, yang hanya berinteraksi sebentar dengan gadis itu saat itu, tidak menyangka hal seperti itu. Apa kau yakin itu orang yang sama? Sejauh yang mereka ingat, Tomu tidak peduli dengan apapun di dunia ini selain pedangnya. Menjadi pemimpin sekte sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Tomu sama sekali. Juga, Foliana merasa sulit untuk menyebutkan bagian selanjutnya, sektenya terkenal dengan metode kultivasinya, yang melibatkan, ya, katakan saja para anggotanya membutuhkan banyak cinta dan perhatian. Mulut Ryan berkedut. Itu pasti bukan Tomu yang sama. Bab 3194. Tentu saja, meskipun Ryan tidak ingin mempercayainya, bukanlah haknya untuk mempertanyakan keputusan Tomu jika memang itu keputusan yang tepat. Lagi pula, akan lebih baik jika itu keputusan yang tepat karena dia bisa bertanya tentang orang tuanya. Baiklah, di mana aku bisa menemukannya? Apakah dia masih di Rusbaf? Tidak. Foliana menelusuri informasi tersebut, dia masih berada di benua yang sama, tetapi di negara bernama Lesdrin. Anda akan menemukan sektenya di sisi timur laut negara itu, dekat Danau Janvich. Setelah itu, Foliana menyampaikan lokasi yang tepat kepada Ryan melalui perangkat komunikasi mereka. Ryan melihatnya, dan juga informasi mengenai Tomu. Pada akhirnya, ia mengesampingkannya, memutuskan untuk mengunjunginya nanti. Ia masih harus mencari barang-barang yang diminta Rowan untuk dikumpulkannya. Kemudian, ia menoleh ke Karev saat menelepon. Baiklah, kau tinggal saja di sini selama beberapa hari ke depan. Aku akan memberi tahu kapan kau bisa memulai operasi lainnya. Karev tahu Ryan sedang berbicara tentang batu Werdelem surgawi yang diproduksi di planet ini, sesuai keinginanmu. Namun, jangan terlalu lama. Keinginan saudaraku adalah agar kita melarikan diri, dan dengan kematiannya, aku bermaksud untuk mewujudkannya. Aku tidak akan mati di sini. Tiba-tiba Foliana menengahi, ngomong-ngomong, Karev, siapa nama keluargamu? Karev jadi bingung. Bahkan Ryan belum pernah menanyakan hal itu sebelumnya, Karev Johanvat. Kenapa kamu bertanya? Foliana menyipitkan matanya, lalu cepat-cepat memeriksa beberapa informasi lainnya. Aku tahu aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Karev makin bingung. Tentu saja, kau tahu. Kau mengejarku saat itu, ingat. Atau kau mengejarku tanpa tahu namaku. Bukan itu, bodoh, Foliana mengoreksinya, maksudku, aku mendengar namamu dari orang lain. Lebih spesifiknya, seorang pria bernama Marev Johanvat. Apa? Karev membeku di tempat sejenak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa kau mempermainkanku? Itu nama saudaraku. Dia sudah mati. Ryan menyipitkan matanya. Lebih tepatnya, kau bilang Balai Inkuisisi merilis informasi bahwa saudaramu tewas dalam sebuah misi. Kau tidak pernah melihat jasadnya, kan? Ini, Karev memang orang yang memberitahu Ryan tentang itu. Apakah dia masih hidup? Tapi itu tidak masuk akal. Kemana saja dia selama ini? Foliana terus menyelidiki informasi tersebut, dan akhirnya menemukannya dalam daftar kultivator yang dipenjara di Aula Inkuisisi. Dia ditahan di pusat penahanan di Aula Inkuisisi ini. Misi yang kuambil untuk Aula ini bukan hanya tentang membunuh orang lain. Lebih dari 95% di antaranya terkait dengan mediasi, investigasi, patroli, dan beberapa tugas lain yang membutuhkan kekuatan atau garis keturunan. Pikiran Foliana melayang ke masa lalu saat ia menceritakan kisah itu, sekitar 150 tahun yang lalu. Aku menangkap seorang pria yang dianggap sebagai target penting, jadi aku membawanya ke pusat penahanan. Di sana, kau dapat menemukan beberapa ahli dari berbagai ras yang ditahan. Beberapa sadar, yang lain tidak. Kakakmu kebetulan berada di bagian paling aman dari pusat penahanan, yang juga merupakan tempat di mana aku harus menyerahkan targetku. Di sana, saya melewati selnya, di mana ada beberapa formasi dan segel yang mencegahnya melakukan apapun. Namun, dia masih sangat hidup. Ketika saya dalam perjalanan kembali, dia berteriak dari dalam, tampak marah dengan para inkuisitor di sana, termasuk saya. Dia berkata bahwa jika kita menyentuh Karev Johanvat, dia akan menghancurkan kita semua. Karena penasaran, aku bertanya siapa saudaranya, dan saat itulah dia memberitahuku nama depanmu. Para penjaga di sana mengatakan kepadaku bahwa Marev selalu mengancam mereka seperti itu, jadi aku tidak perlu memperhatikannya. Aku merasa aneh karena mereka bisa saja menggunakan kontrak pengikat jiwa tingkat kedua untuk membuatnya jinak,
sama seperti semua tahanan lainnya. Bagaimanapun, begitu aku pergi, aku berhenti mempedulikannya dan tidak pernah memikirkan Marev lagi, sampai aku mendengar namamu sekarang. Mata Karev berkaca-kaca, ekspresinya penuh dengan rasa sakit, dia masih hidup, selama ini, dia ada di sana, terkunci seperti tikus. Apa yang kulakukan? Aku hanya percaya kata-kata Balai Inkuisisi dan tidak pernah mencarinya. Aku benar-benar bodoh. Aku hampir saja meninggalkan planet ini tanpa dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Ryan serius. Karev segera menenangkan diri, ekspresinya kini berubah gelap, apakah perlu bertanya? Aku akan menyelamatkannya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan mundur. Ryan, aku tidak butuh batu-batu itu. Kau bisa memiliki semuanya. Bantu aku menyelamatkannya. Batu? Foliana tidak mendengar bagian itu. Batu apa? Ryan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ini rumit. Kita akan membicarakannya lain waktu. Sebaliknya, Foliana, apakah ada cara untuk membebaskan saudara Karev? Sulit, Foliana berbicara dengan penuh keyakinan, pusat penahanan terletak di markas besar Aula Inkuisisi. Begini, Aula Inkuisisi jarang mencampuri urusan dunia, tetapi ada saatnya kita perlu bertindak. Orang-orang di pusat penahanan pada dasarnya adalah tokoh-tokoh penting yang terhubung dengan berbagai kekuatan dunia. Keamanan di sana sangat baik, dan tidak ada kekurangan ahli alam transisi dengan indera spiritual mereka yang tersebar di seluruh pusat sepanjang waktu. Ryan merenungkan sedikit tentang kekuatan mereka sendiri di pihak mereka. Mereka jelas memiliki Foliana, Rivindio, dan Karev di alam transisi. Jika Ryan berhasil mendapatkan Dili dan mengembalikan kehendak bebasnya, maka akan ada 4 dari mereka. Di sisi lain, jika si kembar tidak ingin menggunakan orang-orang itu, Ryan dan Rowan akan segera meminum pil penghancur kekosongan. Itu akan menempatkan mereka di tahap awal alam penghancur kekosongan, jadi sulit dipercaya ada orang di planet ini yang bisa menghentikan mereka. Belum lagi, kultivasi Kentucky juga akan dilepaskan ke tingkat yang sama. Namun, ada masalah dengan pilihan kedua ini. Secara teori, jika hukum alam fana benar-benar memaksa si kembar ke alam surgawi, maka mereka tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Tentu saja, di alam semesta lisan, kelompok si kembar mampu menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan hukum alam fana dan tinggal di sana selama sebulan. Hanya saja kultivasi si kembar jauh lebih tinggi saat itu. Akankah Ryan, Rowan, dan Kentucky mampu memaksakan diri untuk tetap berada di dunia fana sementara kultivasi mereka hanya berada di tahap awal Void Tempering Realm? Mereka tidak punya jawaban untuk itu, terutama karena hukum-hukum di alam semesta ini berbeda. Misalnya, tidak ada yang namanya reinkarnasi di alam semesta ini. Karev menunggu untuk mendengar keputusan Ryan sementara Ryan benar-benar berbicara dengan Rowan. Bagaimana menurutmu? Rowan bahkan tidak repot-repot berpikir. Apa yang perlu dibicarakan? Kami berjanji untuk membawa Karev pergi, bukan saudaranya. Risiko yang tidak berarti bagi seseorang yang hampir tidak kami kenal. Ryan menyipitkan matanya. Tetapi juga karena saudara Karev, kita tahu bahwa kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Dengan cara tertentu, kita juga memilikinya. Rowan mendengus. Itu hanya alasan untuk menolong orang itu. Yap, Ryan tidak menyangkalnya sama sekali. Tentu saja, Rowan sangat mengenal Ryan sehingga tidak mungkin mengharapkannya untuk mengalah. Aku akan memberimu kesempatan. Kita akan minum pilnya. Jika kita berhasil menahan dorongan dari hukum alam fana, maka kita bisa menghabiskan beberapa saat untuk menyelamatkan saudara laki-laki orang itu. Jika tidak, itu tidak sepadan dengan risikonya. Selain itu, kita selalu bisa kembali lagi nanti setelah kita cukup kuat, dan itu akan menjadi tugas yang mudah. Bagaimana kalau mereka membunuh saudara Karev saat itu? Ryan bertanya balik. Mereka sudah lama tidak membunuhnya. Mengapa mereka melakukannya sekarang? Rowan menolak untuk percaya bahwa keadaan akan seperti itu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, maka itu akan terkait dengan formasi aneh itu, tetapi bukan serangan langsung terhadap saudara laki-laki Karev. Saat itulah Rowan menyipitkan matanya. Jika Aula Inkuisisi memiliki saudara laki-laki Karev, mengapa mereka tidak menggunakannya untuk mencoba memancing Karev keluar dari tempat persembunyiannya? Apakah Marev benar-benar begitu penting bagi Aula Inkuisisi? Atau mungkinkah mereka melewatkan fakta ini? Rowan menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Itu bukan masalahnya. Pokoknya, itu syaratku.
Kita minum pilnya, mencapai tahap awal Void Tempering Realm, lalu menyelamatkan orang itu jika kita berhasil tinggal di sini. Baiklah, Ryan hanya bisa mengalah saat itu. Sudah cukup baik bahwa Roan bersedia melakukan sejauh itu alih-alih menghalanginya sepenuhnya. Karev, Ryan berbicara kepadanya. Awalnya, ada kemungkinan besar kita bisa menyelamatkan saudaramu, tetapi itu tidak dijamin. Kita akan membicarakannya lain kali kita bertemu. Untuk saat ini, tetaplah bersembunyi dan jangan keluar. Itu juga demi kebaikan saudaramu sendiri. Karev ingin segera ke sana, tetapi dia adalah seorang ahli yang berpengalaman. Jika ada peluang dengan rencana Ryan, apapun itu, maka itu layak untuk ditunggu, baiklah. Aku juga akan mencoba memikirkan sesuatu dari pihakku. Telepon aku jika kamu sudah siap. Akhirnya, Karev mengakhiri panggilannya. Ryan kembali menoleh ke Foliana, orang terakhir yang tersisa. Baiklah, Foliana, aku sudah bicara banyak, tetapi aku masih belum bertanya apa yang ingin kau lakukan. Namun, jangan khawatir, rencana penyelamatan ini tidak melibatkanmu. Jika kau menginginkan pembayaran atas bantuanmu, katakan saja apa yang kau inginkan. Foliana tidak menginginkan apapun, tidak perlu. Aku menjadi seperti sekarang ini karenamu. Tentu, interaksi denganmu juga yang memaksaku untuk berpura-pura menjadi anggota Aula Inkuisisi. Namun, pada saat yang sama, aku mencapai tahap puncak alam transisi berkat semua yang kau lakukan untukku. Jangan lupa, aku seharusnya sudah mati sekarang jika kau tidak membantuku. Aku berutang padamu dan saudaramu. Akhirnya, aku bisa membayarnya. Ryan tersenyum, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, gadis baik, sepertinya kamu sudah agak dewasa. Mungkinkah kamu juga mencintaiku? Ekspresi Foliana menunjukkan sedikit rasa jijik. Maaf, kamu pria baik, tapi kamu bukan tipeku. Aduh, sakit sekali, jawab Ryan sambil tertawa lagi. Benar sekali, Tony bergabung dalam percakapan, dia jauh lebih menarik. Diam, wajah Foliana memerah saat dia menggunakan energi spiritualnya untuk mencegah Tony berbicara dari batu Werdelem surgawi. Ryan mengangkat bahu. Ia penasaran, tetapi tipe gadis itu bukan masalahnya. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Aku akan menghubungimu nanti. Untuk memastikan, kau juga ingin pergi ke alam surgawi, kan? Aku yang menawarkannya, tetapi pada akhirnya itu keputusanmu. Tentu saja, Foliana tidak berpikir dua kali sebelum menerimanya. Bagus. Ryan mengangguk. Sampai jumpa lagi. Asteris menguap. Di sampingnya, Kentucky menguap sambil bangkit dari tempat tidur. Sudah selesai menelepon. Yap, Ryan berjalan ke pintu, sudah dengan rencana berikutnya di tanganku. Aku akan membeli barang-barang yang diminta Roan. Kau akan ikut atau tinggal di sini. Kau bisa kembali ke alam dimensi juga jika kau mau. Aku ikut denganmu. Kentucky segera menghampiri Ryan. Sementara itu, Rivindio membawa Zangetsu ke salah satu formasi raksasa. Ya, dekat dengan itu karena formasi itu sendiri diawasi oleh lebih banyak formasi. Zangetsu tidak mempermasalahkannya. Ia mendarat di tanah dan mengeluarkan beberapa perangkat dari cincin spasialnya. Dalam perjalanan, ia menyadari bahwa konsentrasi energi spiritual meningkat cukup banyak, dan banyak klan, sekte, dan kekuatan lain akhirnya menetap di dekat formasi tersebut. Namun, Aula Inkuisisi tampaknya tidak mempermasalahkan semua itu. Begitu banyak energi spiritual, Zangetsu memeriksa perlengkapannya. Mari kita lihat apakah aku bisa menemukan kegunaannya. Bab 3196. Rivindio mengawasi dari samping, menggunakan indera spiritualnya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mendekat tanpa sepengetahuan mereka. Apakah akan butuh waktu lama? Zangetsu mengangguk. Mungkin beberapa jam. Kita tidak bisa benar-benar memeriksa formasi itu sendiri, jadi aku hanya bisa bekerja dengan energi sisa. Untungnya, formasi itu kemungkinan besar menjadi alasan peningkatan energi spiritual di sekitar. Hal ini saja membuat hidupku lebih mudah. Sesekali, beberapa kultivator lewat, datang dan pergi dari formasi. Sebagian besar dari mereka tampaknya merupakan bagian dari Aula Inkuisisi, tetapi meskipun mereka melihat Rivindio dan Zangetsu, mereka mengabaikan keduanya. Ada terlalu banyak kultivator, binatang iblis, dan roh yang berdiam di sekitar formasi, jadi bukan hal baru melihat beberapa dari mereka di sini. Zangetsu terkadang akan mengubah posisi. Karena formasi itu memiliki bentangan ratusan kilometer,
ia menggunakan Rivindio agar mereka dapat terbang lebih cepat ke sisi lainnya. Kemudian, ia mengulangi proses yang sama, sambil sesekali melihat ke langit dan menyipitkan matanya. Akhirnya, Zhang Esu selesai memeriksa keadaan di darat. Rivindio, menurutmu apakah kita bisa terbang di atas formasi itu tetapi pada jarak yang tidak akan mengganggu Aula Inkuisisi? Rivindio melihat ke arah formasi itu. Aku tidak yakin. Formasi perlindungan di sekitarnya berbentuk kubah. Jadi, secara teori, jika kita terbang cukup tinggi agar tidak terlalu dekat dengan kubah itu, seharusnya tidak akan menjadi masalah. Namun, aku tidak bisa menjamin. Kita mungkin perlu melarikan diri pada saat yang tepat. Ayo kita lakukan. Zhang Esu tidak keberatan. Dia harus mencari tahu lebih banyak tentang formasi raksasa ini. Menggunakan Rivindio meraih Zhang Esu dengan energi spiritualnya dan melesat ke langit. Setelah terbang cukup jauh, ia mengubah arah dan terbang di atas formasi. Ia berada jauh di atas awan, hampir terbang keluar dari atmosfer. Baik Zhang Esu maupun Rivindio tidak mempermasalahkannya. Rivindio berhenti di sana, melihat ke bawah ke formasi raksasa dan formasi perlindungan di sekitarnya. Jika dia melihat ke kejauhan, dia hampir tidak bisa melihat kubah dari dua formasi perlindungan lain yang membungkus formasi raksasa di dalamnya. Zhang Esu melayang di sana bersama energi spiritualnya, dan seperti yang dipikirkannya, konsentrasinya semakin tinggi di atas formasi itu sendiri. Perangkatnya mengumpulkan banyak data sementara Zhang Esu melihat jauh ke dalam kehampaan. Jadi begitulah adanya. Asteris merebut. Asteris. Tiba-tiba, Rivindio menangkap Zhang Esu dengan energi spiritualnya dan melesat ke kejauhan. Kita terlalu menarik perhatian. Indra spiritual alam transisi melewati kita, jadi kita harus pergi. Zhang Esu tidak ingin pergi secepat itu, tetapi dia sudah mendapatkan cukup informasi untuk saat ini, jadi dia menurutinya. Baiklah, ayo kita pergi ke formasi lain. Pastikan tidak ada yang mengikuti kita. Jangan khawatir, Rivindio meyakinkannya. Dengan begitu banyak kekuatan yang tinggal di dekat formasi ini sekarang, orang yang mengawasi kita dari dalam formasi itu mungkin mengira kita adalah dua orang dari kekuatan semacam itu. Indra spiritualnya telah menghilang. Sehari berlalu, dan kembali ke kota, Ryan baru saja meninggalkan toko alkimia lain dengan beberapa bahan lagi. Ia mengirim semuanya ke alam dimensi, sambil berkata, ini, beberapa bahan lagi. Kentucky seharusnya sudah memiliki sisanya sekarang. Ryan dan Kentucky mengambil daftar Rowan dan berpisah untuk membeli herba dan bahan lain yang dibutuhkan. Itu akan menghemat waktu mereka. Rowan memeriksa semuanya, mengangguk puas. Ini memang benda-benda itu. Dia melihat kuali terakhirnya, yang berisi sedikit darah salamander lava pristine. Ribuan liter darah mereka sudah hampir habis sekarang. Sebagai gantinya, hanya tersisa beberapa mililiter. Pada akhirnya, salamander benar-benar memiliki garis keturunan naga yang sangat tipis. Itulah sebabnya Rowan meminta begitu banyak sejak awal. Ini aku, suara Kentucky bergema di telinga Ryan saat ia berlari dari arah lain. Sama seperti kota besar lainnya di planet ini, kota ini juga melarang orang untuk terbang ke sana kemari. Ryan mengangguk dan mengambil barang-barang itu. Akhirnya, mereka kembali ke kamar hotel, mempersilakan Ryan dan Kentucky memasuki alam dimensi. Ini dia. Rowan melirik mereka tetapi tidak mengambil barang-barang itu. Dia memperhatikan kuali terakhir, mengendalikan energi spiritual dan apinya dalam langkah terakhir pemurnian darah. Asteris teluk. Asteris. Akhirnya, Rowan membuka ujung kuali, memutarnya ke bawah dengan energi spiritualnya, membiarkan beberapa tetes darah masuk ke dalam botol yang telah disiapkannya sebelumnya. Rowan melihat ke samping, melihat bahwa semua darah salamander telah habis sekarang. Baiklah, ini dia. Kita mendapat hampir 200 ml darah naga banjir. Itu lebih dari cukup. Dia mengambil barang-barang Ryan juga, memeriksa apakah barang-barang itu benar. Bahan-bahannya juga sudah beres. Aku bisa mulai meramu pil penghancur kekosongan kapan saja aku mau sekarang. Ryan dan Kentucky jelas senang mendengarnya. Jadi, apa yang kalian tunggu? Rowan merenung sejenak. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua barangnya ada di sana, dia tahu cara membuat pil yang berkualitas sangat baik, dan pil itu akan membawa mereka ke Void Tempering Realm. Semua kenaikan dilakukan dengan bantuan Kekaisaran Werdelem, yang membawamu ke alam yang lebih tinggi.
Tidak ada informasi di jaringan Werdelem tentang para kultivator yang mencapai Void Tempering Realm di dunia fana. Para ahli tingkat tinggi seringkali datang dari alam surgawi untuk mengunjungi dunia fana, tetapi mereka semua mencapai Void Tempering Realm di sana. Roan bertanya-tanya apakah ada semacam penghalang yang mencegah hal seperti itu terjadi. Namun, tanpa informasi, dia tidak bisa yakin. Terserah, aku akan mulai meramu pilnya sekarang. Kalian berdua, keluarlah dan jangan ganggu aku. Tepat pada waktunya, Zangetsu dan Rivindio baru saja tiba di ruangan. Suster Orb memberitahu Ryan dan kota Kentucky. Ryan dan Kentucky mengangguk dan menghilang dari alam dimensi, muncul di kamar hotel sekali lagi. Jadi, apa yang berhasil kalian temukan? Bab 3197. Dengan menggunakan CD-nya, Zangetsu memberikan sejumlah informasi ke CD Ryan. Lihatlah sendiri. Ryan segera memeriksa CD-nya, menggunakan indera spiritualnya untuk menelusuri semua informasi di sana dengan lebih cepat. Hanya dalam beberapa detik, ia menyerap semua informasi yang dikumpulkan Zangetsu. Ia kemudian melihat ke arah langit, menyipitkan matanya. Begitu banyak energi spiritual. Zangetsu mengangguk. Semuanya datang dari luar. Melalui penyelidikan Zangetsu, ia berhasil menemukan bahwa konsentrasi energi spiritual yang tinggi di sekitar formasi tersebut disebabkan oleh fakta bahwa formasi tersebut digunakan untuk menerima energi spiritual dari planet lain. Lebih spesifiknya, ketujuh planet yang dihuni di tata surya. Tetapi energi spiritual tidak dilepaskan di planet ini, Ryan menyimpulkan di pihaknya berdasarkan informasi yang dikumpulkan Zangetsu. Zangetsu setuju dengannya. Benar, konsentrasi energi spiritual yang tinggi di sekitar formasi itu tidak lebih dari sisa-sisa kecil energi spiritual yang lolos dari formasi itu saat menyimpan segalanya. Namun, sedikit energi spiritual yang lolos ini sudah menciptakan lingkungan kultivasi surgawi bagi semua orang yang menetap di sana. Anda dapat membayangkan betapa tingginya konsentrasi energi spiritual yang tersimpan dalam formasi itu. Ratusan formasi di sekitar seluruh planet kolosal, masing-masing panjangnya beberapa ratus kilometer. Mereka semua memiliki formasi perlindungan sendiri dan diawasi tanpa henti. Selain itu, mereka menerima energi spiritual dari planet lain. Tiba-tiba, sebuah informasi baru dirilis di Werdelem Network, yang menimbulkan kegaduhan di luar jendela hotel mereka. Mereka segera melihat layar di luar dan kembali ke dalam untuk memeriksa CD mereka sendiri. Setelah mencapai kesepakatan dengan planet-planet lain di tata surya kita, telah diputuskan bahwa kontes batu Werdelem surgawi berikutnya akan diselenggarakan dengan ketujuh planet pada saat yang sama. Jelas, itu juga berarti 7 batu Werdelem surgawi akan dimainkan dalam waktu 7 bulan. Kontes akan diadakan di sini, di planet kolosal kita. Aula Inkuisisi planet kolosal menantikan kunjungan para ahli tata surya kita. Semua aksi akan disiarkan langsung melalui jaringan Werdelem tata surya ke semua planet yang terlibat. Seperti yang diketahui semua orang, formasi yang akan digunakan dalam kontes berikutnya sudah dipersiapkan di seluruh dunia. Pastikan untuk tidak melewatkan acara sekali seumur hidup ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi Divine Werdelem Stone. Mereka membawa semua orang ke sini. Tanya Rivindio, penasaran dengan alasannya. Ia mempelajari sedikit tentang dunia fana dan kontes batu Werdelem surgawi. Hal itu biasanya tidak pernah terjadi di luar batas planet itu sendiri. Mengumpulkan beberapa planet bersama-sama tidak masuk akal dari segi sumber daya. Bahkan Kentucky dapat melihat kemana arahnya. Sederhananya, mereka mencoba mengumpulkan energi spiritual sebanyak mungkin. Apa yang lebih baik daripada Dantian dan inti milik ahli alam transisi, yang pemiliknya ingin memenangkan batu Werdelem surgawi dan naik ke alam surgawi. Zangetsu dan Ryan mengangguk, karena memahami hal yang sama. Mereka masih berpikir ini terkait dengan kontes batu Divine Werdelem. Setelah itu, Ryan mengubah fokusnya dan memutuskan untuk menelepon Karev. Karev, bisakah kau memberitahuku apakah kejadian retakan spasial, keretakan, meningkat sejak dimulai? Karev tidak menyangka Ryan akan menelepon sepagi itu, tetapi dia tetap memeriksanya. Coba kita lihat. Ya, jumlahnya terus bertambah sejak kemunculan pertama mereka 4,5 tahun yang lalu. Baiklah, terima kasih. Ryan mengakhiri panggilannya dan mengeluarkan bagan lain dari CD-nya sementara Zangetsu dan yang lainnya menonton. Bagan tata surya, tanya Zangetsu penasaran. Ryan mengangguk dan mulai memainkannya.
Ia mengamati semua orbit planet dan jalurnya untuk melihat di mana mereka akan berada saat kontes batu Divine Werdalem dimulai. Benar saja. Dalam waktu 7 bulan, ketujuh planet akan sejajar. Planet kolosal kebetulan menjadi yang terakhir di garis tersebut, kata Ryan. Zangetsu, Kentucky, dan Riffindio kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh garis itu. Bukankah itu tempat kita keluar dari alam dimensi yang rapuh itu? Itulah sebabnya saya membuka peta tata surya, komentar Ryan. Karev mengonfirmasi bahwa peristiwa masalah spasial telah meningkat sejak 4,5 tahun lalu. Kami juga kebetulan melarikan diri dari tempat itu pada saat yang sama ketika peristiwa ini dimulai. Terakhir, monumen tersebut menggambarkan kolosal sebagai fokus utama dari apapun yang ingin ditunjukkannya. Ryan terus mengamati grafik itu. Mereka benar-benar bersiap untuk mengumpulkan energi spiritual sebanyak mungkin. Tunggu, Zangetsu segera mengambil alih dan menggunakan CD-nya untuk menambahkan jalur energi spiritual dan bentuknya. Dia mengunjungi beberapa formasi tersebut dengan bantuan Riffindio. Sebagai binatang iblis yang bisa terbang, Riffindio bisa terbang sangat cepat dalam bentuknya, terutama karena dia berada di alam transisi. Tak lama kemudian, bentuk-bentuk arus energi spiritual itu muncul pada Bagan. Apakah ini sejenis meriam? Kentucky tak dapat menahan diri untuk bertanya, sambil mengamatinya. Rasanya memang seperti itu, bukan? Komentar Riffindio. Mengambil matahari sebagai titik awal, bentuk energi spiritual benar-benar menciptakan bentuk meriam. Itu menjelaskan retakan spasial dan semua hal lain yang terjadi di planet ini, Ryan menambahkan. Matahari memiliki gravitasi tertinggi di tata surya, tentu saja. Jadi, matahari juga memengaruhi ruang angkasa hingga tingkat tertentu. Kekuatan spasial berasal dari matahari, sementara energi spiritual adalah anugerah dari semua planet. Semuanya terakumulasi di sini, di kolosal. Dan meriam ini, jika memang benar demikian, ditujukan ke alam dimensi yang rapuh itu. Semua orang saling memandang. Atau, sebenarnya itu menunjuk keretakan tempat monster kepompong itu muncul, yang kebetulan berada di dalam alam dimensi itu. Ryan kemudian menutup CD-nya, membuat grafik itu menghilang. Hanya satu alasan lagi bagi kita untuk keluar dari sini. Ayo selesaikan semua yang harus kita lakukan dan pergi. Bahkan dia tidak ingin memperpanjang waktunya di planet ini lagi. Sedangkan untuk semua orang yang tinggal di sini, Ryan bukanlah orang suci. Dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dia sudah memiliki semesta lisan yang harus dikhawatirkan. Bab 3198. Ryan memeriksa kemajuan Roan di alam dimensi dan dapat mengatakan bahwa masih akan butuh waktu yang sangat lama sampai dia selesai. Lagi pula, yang dia dapatkan bukanlah darah naga yang sebenarnya, melainkan darah yang sudah dimurnikan. Menyesuaikan metodenya agar sesuai dengan darah itu harus dilakukan dengan kesabaran. Sebaliknya, Ryan memeriksa lokasi Tomus sekali lagi, memutuskan untuk mengunjungi pemimpin sekte baru itu. Dia harus menemukan orang tua palsunya di dunia ini. Kentucky dan aku akan pergi. Apa yang kalian berdua rencanakan? Ryan bertanya kepada Riffindio dan Zangetsu. Zangetsu tidak punya hal yang ingin dilakukannya di luar sana. Biarkan aku kembali ke alam dimensi. Aku ingin menganalisis semua informasi yang telah kukumpulkan lebih saksama. Masih banyak yang bisa dipelajari dari sini. Tentu, Ryan mengangguk dan melambaikan tangannya. Seketika, Zangetsu menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah Riffindio. Bagaimana denganmu? Riffindio tidak punya banyak hal untuk dilakukan saat ini. Kau masih belum memberitahuku apa yang akan kau lakukan. Aku tahu aku bisa mengikutimu, tapi apa rencanamu sebenarnya? Sekarang setelah Ryan memikirkannya, dia belum memberitahu Riffindio tentang Sister Orb, pil penghancur kekosongan, atau asal-usulnya. Seharusnya sudah cukup jelas bahwa Ryan bukan dari planet ini, tetapi apakah Riffindio tahu bahwa dia sama sekali bukan dari alam semesta ini? Kalau begitu, ikutlah denganku. Mari kita bicara serius kali ini. Ryan, Kentucky, dan Riffindio meninggalkan kota. Ryan melompat ke punggung Kentucky, dan Riffindio mengikutinya dari samping. Tak lama kemudian, mereka mendapati diri mereka melayang tinggi di langit, yang memberi Ryan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Apa yang ada dalam pikiranmu tentang kami? Katakan saja terus terang. Riffindio juga belum mengungkapkannya hingga sekarang. Misiku adalah menyelidiki ide batu Werdalem palsu, yang mungkin terkait dengan kemungkinan penyerbu dari luar semesta.
Pencarian semacam itu dilakukan di seluruh wilayah Kekaisaran Werdelem, jadi ini bukan hanya tentangmu dan tempat ini. Namun, setelah semua yang kulihat, aku jadi bertanya-tanya. Kau adalah penyerbu itu, bukan? Ryan merenung sejenak. Menyebut kami sebagai penjajah bukanlah hal yang tepat untuk dikatakan. Apa maksudmu? Tanya Rivindio, tidak terkejut karena Ryan tidak menyangkal perkataannya. Sejujurnya, kami dilempar ke dalam gelembung Kekaisaran Werdelem tanpa keinginan kami, jelas Ryan. Rowan dan aku tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini. Dan, sejauh yang diceritakan di luar sana, Kekaisaran Werdelem menghilang begitu saja suatu hari. Tentu saja, sekarang aku tahu mengapa itu terjadi setelah Foliana memberitahuku. Foliana memang berbicara tentang sejarah Kekaisaran Werdelem, yang tersedia di jaringan Werdelem. Ia berbicara tentang bagaimana kekaisaran itu menjadi kekuatan terkuat di Great Void, tetapi juga dimaksudkan untuk berada di mata semua orang. Karena takut suatu koalisi akan mengejar mereka suatu hari nanti, Kekaisaran Werdelem menciptakan gelembung yang memisahkan Great Void mereka dari Great Void yang dimiliki semua semesta lainnya. Di sini, kekaisaran itu memiliki kendali penuh atas segalanya, dan yang terpenting, kekaisaran itu aman. Tentu saja, ini hanya apa yang tersedia untuk umum, kata Ryan. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Kekaisaran Werdelem ketika memisahkan diri dari yang lain. Begitu ya, ini adalah pertama kalinya Rivindio mendengar tentang bagaimana dunia luar berpikir tentang mereka. Jadi, apa sebenarnya tujuanmu? Pulanglah, jawab Kentucky. Kekaisaran Werdelem, Balai Inkuisisi, dan semua itu. Kita sama sekali tidak peduli dengan semuanya. Kita hanya perlu menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat asal kita. Sayangnya, kita terlalu lemah untuk itu. Ryan menepuk punggung Kentucky dan melanjutkan. Terkait bagaimana kami berakhir di tempat ini, perang sedang terjadi di alam semesta kami. Rowan dan aku berkorban untuk mengalahkan musuh, dan kami pikir itu adalah akhir bagi kami. Baik Rowan maupun aku berada di tahap akhir alam keilahian saat itu. Tentu saja, Kentucky juga demikian. Namun, keadaan yang membawa Rowan dan aku ke alam semesta ini berbeda dengan keadaan Kentucky. Bagaimanapun, seperti yang bisa Anda lihat, ternyata kami tidak mati. Ketika kami mendapatkan kembali kesadaran kami menemukan diri kami di dalam tubuh baru ini, dan kultivasi kami telah hilang, kecuali jiwa kami. Jiwa kami masih berada di alam keilahian. Tidak hanya itu, mereka mengalami terobosan setelah kejadian saat itu, jadi mereka berada di tahap puncak, bukan tahap akhir sekarang. Rivindio menarik napas dalam-dalam. Tidak heran kau berkultivasi begitu cepat. Jiwa adalah salah satu hal yang harus ditingkatkan dengan kultivasi seseorang, terlepas apakah seseorang melatih jiwa atau tidak. Namun karena jiwamu sudah berada pada level seperti itu, kau hanya perlu melatih tubuh dan kultivasimu. Jiwa, yang bisa dibilang merupakan alasan utama kecepatan kultivasi seseorang, sudah jauh lebih maju. Ryan mengangguk. Sekarang kau tahu kebenarannya. Rivindio masih penasaran. Ini masalah besar, tahu. Aku tidak terikat kontrak atau apapun. Aku benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan menceritakan tentangmu. Menjadi orang yang menemukan para penyerbu itu pasti akan menjadi masalah besar bagiku. Statusku bahkan mungkin berubah di Istana Agung. Apa yang membuatmu begitu mempercayaiku? Kau bilang pada Foliana bahwa kau tahu apa yang kau lakukan setelah semua tanda bahaya yang ditunjukkannya tentangku. Itu tidak masuk akal. Ryan tersenyum tipis. Bukankah Rowan mengatakannya? Kau adalah informasi yang sangat berharga. Hentikan omong kosong itu. Rivindio berubah serius. Memangnya kenapa kalau aku ada hubungannya dengan pemilik alam semesta ini? Itu tidak menghilangkan risiko aku menyebarkan rahasiamu. Pasti ada alasannya. Namun, Ryan menatap Rivindio dengan ekspresi lembut. Mempercayai seseorang karena kamu ingin, apakah sesulit itu untuk menerimanya? Ini, Rivindio tidak tahu banyak tentang kepercayaan dalam hidupnya. Meskipun demikian, ia menguatkan tekadnya, mengikuti apa yang telah ia pelajari sejauh ini dalam hidupnya dan di dalam Istana Agung. Memang sulit untuk menerimanya. Aku mengikutimu, tetapi itu tidak berarti aku mempercayaimu. Ingatlah itu. Ryan tertawa. Hahaha, terserah kamu saja.